Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit mengenai pudarnya bahasa Indonesia pada generasi milenial. Belum melanjutkan ke pembahasan? Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bahasa menunjukkan bangsa, itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat berjasa dalam sejarah Indonesia. Fakta yang ada pada saat ini menunjukkan kalau kalangan muda lebih banyak mengembangkan bahasa gaul ketimbang memperhatikan bahasa Indonesia. Di era saat ini, banyak orang yang cenderung menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Padahal tidak demikian. Memang tidak terlalu salah apabila berkomunikasi dengan bahasa gaul. Hanya saja, ketika bahasa hanya sebatas penyampaian pesan belaka, kualitas berbahasa yang baik tidak akan tercapai. Lantas, bagaimana sekarang? Di era milenial seperti ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Di era milenial saat ini, keinginan belajar berbahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun, jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Saat ini semakin banyak ditemui orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan anaknya. Bukan menggunakan bahasa daerah, melainkan menggunakan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Korea, dan sebagainya, yang pastinya bukan bahasa Indonesia. Mereka berdalih nantinya anak mereka pasti bisa berbahasa Indonesia dengan sendirinya. Namun yang terjadi, seperti yang diperkirakan, anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun tak lepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asal semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Bahasa gaul memang sudah dikenal sejak lama. Istilah bokap, nyokap menggantikan kata bapak, ibu. Bro dan sis menggantikan panggilan kakak. Membuat banyak anak di luar Jakarta makin akrab dengan lo, gue sebagai pengganti aku, kamu. Sikap inilah yang membuat bahasa Indonesia tidak bisa berkembang dengan baik menjadi bahasa lingua franca di Asia. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, bahasa bukan hanya sekedar tutur kata. Bahasa turut menggambarkan budaya dan jati diri sebuah bangsa. Itulah mengapa di bahasa Indonesia terdapat perbedaan kala berbicara dengan teman sebaya, orang tua, bahkan ayah dan ibu kita. Budaya Indonesia memang mengajarkan sopan santun, khususnya pada orang tua. Bahasa daerah juga memiliki sopan santun dan tata krama identitas bangsa Indonesia. Apa jadinya kalau tata krama itu perlahan menghilang? Salah satu solusi yang dapat kita lakukan dalam menyelamatkan bahasa Indonesia saat ini yaitu dengan cara menumbuhkan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing. Kita bisa melihat negara lain seperti Jepang atau Prancis, mereka menggunakan bahasanya sendiri. Bukan berarti mereka menjadi orang yang ultranasionalisme, yang tidak mau belajar bahasa asing. Tapi paling tidak ketika mereka bicara dalam negara sendiri, mereka akan menggunakan bahasa mereka. Selain itu, menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan yang berada di Indonesia, sekalipun itu sekolah yang bertaraf internasional, namun tetap diberikan sesi khusus di mana bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Jangan sampai keseluruhan pembelajaran menggunakan bahasa asing
di mana hal itu membuat bahasa Indonesia menjadi tidak familiar di kalangan pelajar.